Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Omah Hikmah yang dimuliakan Allah dan yang berbahagia. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beberapa sahabat juga menyusul untuk hijrah ke Madinah, yang pada masa itu lebih dikenal dengan nama Yathrib. Nah, salah satu dari gelombang rombongan sahabat yang menyusul Rasulullah ke Madinah, ada seorang perempuan, seorang wanita muslimah yang bernama Durrah. Kehadiran Durrah ini cukup menarik, bukan karena apa-apa, karena kaum Ansor, kaum Muhajirin, itu tahu siapa Durrah ini. Durrah adalah salah satu putri dari Abu Lahab, yang tidak lain adalah paman Nabi sendiri. Nah, kenapa Durrah ini menarik perhatian? Karena Durrah mengikuti jejak Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah itu setelah umat Islam, baik itu kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, itu mengetahui ada salah satu ayat dalam Al-Quran, salah satu surat bahkan dalam Al-Quran, yang melaknat Abu Lahab, yakni surat Al-Lahab. Nah, kehadiran Durrah ini yang kemudian menimbulkan bahasanya sekarang itu kasak kusuk ya, di kalangan kaum Ansor dan sebagian kaum Muhajirin ketika ada di Madinah. Kemudian salah seorang dari warga Madinah ketika ketika bertemu dengan Durrah, kemudian mengatakan begini, bukankah kamu anak Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah dalam surat Al-Lahab? Tentu saja Durrah kaget luar biasa dan tidak menyangka bahwa surat Al-Lahab itu juga akan berdampak terhadap dirinya, berdampak tidak nyaman terhadap dirinya karena jadi obrolan orang. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kemudian Durrah datang kepada Rasulullah, kemudian datang kepada Nabi, mengadukan apa yang dialami tadi ya, dialami karena disebut sebagai anak Abu Lahab yang sudah dilaknat di dalam Al-Quran. Kemudian setelah mendengarkan keluh kesah dari Durrah, Nabi memerintahkan Durrah untuk duduklah kamu di sini. Diminta untuk duduk di rumahnya, diminta untuk menunggu, kemudian datanglah tiba sholat zuhur, kemudian Nabi memimpin sholat di masjid. Tidak lama setelah Nabi memimpin sholat, kemudian Rasulullah berdiri, kemudian menjelaskan kepada umat Islam saat itu, apakah kalian akan juga menghina atau membuli kerabat atau keluarga dari aku hanya gara-gara seorang Abu Lahab, salah seorang dari keluarga besar aku itu dilaknat oleh Allah. Pesan Nabi itu jelas karena tidak ingin laknat yang dijatuhkan oleh Allah kepada Abu Lahab dibawa-bawa juga untuk anaknya. Atau laknat kepada Abu Lahab itu kemudian dijadikan alasan untuk orang lain untuk membuli anaknya, untuk membuli Durrah. Kemudian Nabi juga melanjutkan ucapannya, apabila di antara kalian menyakiti anggota keluargaku, itu sama dengan menyakiti aku. Nabi mengingatkan pada sahabat untuk tidak menimpakan kesalahan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada anaknya. Karena masing-masing orang akan menanggung apa yang dia lakukan sendiri. Dari peristiwa ini kita bisa banyak mendapatkan pelajaran bahwa yang pertama, setiap orang akan menanggung apa yang dia perbuat.
Apa yang dilakukan tangannya, apa yang dilakukan kakinya, apa yang diucapkan oleh lisannya, masing-masing orang akan dimintain pertanggungjawaban. Bahkan dalam surat Yasin disebutkan, tangan kita akan berbicara digunakan untuk apa. Kaki kita nanti akan menjadi saksi, kaki kita digunakan untuk melangkah kemana. Kemudian mata kita digunakan untuk melihat apa saja. Sementara mulut kita, mulut kita adalah sedang dikunci oleh Allah. Inilah pertanggungjawaban masing-masing orang, sehingga kita juga harus bersikap adil. Ketika ada seorang ayah atau ada seorang ibu, ada orang tua melakukan kesalahan kepada kita atau berbuat tidak nyaman kepada kita, jangan sampai anaknya pun kita bebani kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh orang tua kemudian menjadi beban sepanjang hidup seorang anaknya. Ini tentu tidak adil, karena apa? Karena dalam agama kita setiap orang akan bertanggung jawab pada perbuatannya. Pelajaran dari kisah Durrah tadi, betapa Allah melaknat Abu Lahab. Tapi Nabi memberikan batasan, laknat itu hanya sebatas untuk Abu Lahab dan istrinya. Jangan sampai laknat yang menimpa Abu Lahab ini kamu jadikan juga bahan untuk membuli atau untuk mempermalukan seorang Durrah. Apalagi Durrah sudah bertauhid, Durrah sudah mengikuti jejak Nabi, bahkan Durrah meninggalkan Mekah untuk hijrah bersama Nabi ke Madinah untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pelajarannya sangat penting sekali bagi kita supaya kita bisa memilah-milah perbuatan orang, biarlah dia yang menanggung, jangan sampai anak, cucu, saudara atau yang lain-lain yang berhubungan dia kemudian terkena getahnya. Mari kita bersikap adil. Bersikap adil hanya bisa kita mulai dengan membangun cara berpikir yang adil, membangun mindset berpikir yang adil, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua jangan sampai dibebankan kepada anaknya. Semoga pelajaran dari kisah Durrah tadi memberikan manfaat besar kepada kita, memberikan pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.